Oke, kita coba di Bison Vectan. Untuk cara skive-nya, ini mungkin nanti teman-teman bisa cari posisi yang enak ini untuk kemiringan kulit sama pisaunya. Tapi yang paling penting adalah yang kemarin saya di pisau blanchard itu posisinya begini untuk nahan, untuk nahan, dan ini kesalahan fatal ya, jadi jangan sampai ditiru. Jadi si tangan ini kalau bisa harus selalu di belakang pisau. Habis itu kita bikin garis. Nah, kita bikin garis begini. Kita ulangi sambil pisaunya miring biar nggak nyangkut. Nah, nice. Kita coba sisi sebelahnya ya. Kita garis. Nah, enak banget sih. Asli enak banget ini. Kita coba yang agak panjang. Nah, kalau yang agak panjang nih repot di garisnya ini. Kayak mentega ya. Nice sekali. Kita coba kulit lainnya. Ini adalah kulit Mad God, potongan dari Mad God. Bagian pinggir jadi agak lemes. Tempernya itu soft. Nice. Ya, enak banget ya. Nah, ini karena bagian ketiak ya ini ya. Ketiak atau Nah, sama aja. Pakai yang buffalo tadi. Kita buat garis dulu. Habis itu sambil didorong dan agak miring posisinya gini ya. Nah, jadi nggak nyangkut. Jadi gerakan si pisau itu begini. Dan ini enak sekali. Ini enak sekali, bro. Kita coba lagi. Ini yang Bison Vectan. Kayak mentega ini. Kurang nih nambah. Tambah lagi. Aduh, suka lupa diri nih ya kalau nyoba-nyoba tools yang enak. Nice banget sih. Nice banget.
Uh, enak banget ini, beneran ini enak banget. Wow, jadi ini enak banget sih. Aduh, saya jadi agak-agak gimana nih cobain yang kecil ya. Kita coba yang kecil. Tajam. Kalau ketajamannya kayaknya sama sih ya. Uts. Wah, jadi agak ini ya. Karena tadi pegang yang besar, yang ukuran besar itu, dan pegangannya kerasa pas banget, jadi agak kagok megang yang kecil. Tapi tajam sih. Kalau ketajaman karena bahannya sama, tajam juga. Nah, saya akan coba potong ini menggunakan ini ya, pisau yang ini, yang bentuk lurus. Duh, geser-geser mulu ini alasnya. Ternyata memungkinkan ya menghasilkan potongan yang banyak, karena selama ini kalau pakai cutter atau pisau biasa itu susah sekali potong yang sampai kecil-kecil gitu. Ternyata pakai pisau tajam tuh bisa gitu. Tuh. Dan suaranya tuh nikmat sekali ya. Aduh. Berapa ini panjang videonya? Ya, dengan jam terbang sih pasti tambah semakin akurat nantinya. Tuh, buat Skype saya jadi ketagihan nih. Sedap. Oke, kayaknya cukup. Ini sih benar-benar bikin ketagihan ya. Sampai lupa diri nih. Oke, setelah kita coba-coba tadi ya,
3 pisau dari Leathercraft Supply. Kesan saya adalah pisau ini tajam banget. Jadi kalau dibandingin sama yang kemarin, yang Blanchard itu, memang secara umum untuk di kulit yang memang enak ya, kayak yang Bison itu, yang Bison Vectan itu memang termasuk yang enak di Skive. Jadi di pisau ini sama yang di Blanchard itu nggak terlalu signifikan perbedaannya, tapi untuk di beberapa kulit yang saya coba-coba, ini banyak banget ya, di depan saya ini banyak banget sampah hasil Skive. Itu saya lebih nyaman dengan ini sih, mungkin karena ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ketika saya pegang jarinya ini, saya bisa jarinya itu agak di ujung pisaunya, jadi tenaganya langsung tersalurkan ke situ gitu, mungkin begitu ya. Dan ini mungkin juga soal preference masing-masing, jadi kemungkinan bakal berbeda juga setiap orang. Nah, untuk yang pisau lurus, karena tadinya saya belum pernah coba ini ya, selain yang Blanchard itu, sekarang dan tadi saya coba ini di awal, itu jadi bener-bener kerasa perbedaannya antara yang lurus dengan yang miring ini. Lebih enak ini, jelas. Kalau buat saya lebih enak ini. Gitu. Nah, untuk yang kecil ketajamannya sama, tapi mungkin kalau dipegang masih lebih enak ukuran ini buat saya. Jadi ini kayak agak terlalu kecil di tangan, dan nggak tahu ini ya fungsinya. Mungkin buat Skive yang kecil-kecil itu lebih enak, tapi sejauh ini saya masih lebih nyaman pakai yang ini. Kalau Om Rudi sendiri, kata beliau gitu ya, karena saya belum coba, ini memang banyak yang request ukuran kecil itu untuk bikin padding jam. Jadi bikin strap jam yang tengahnya itu ada paddingnya gitu. Tapi karena saya memang belum pernah juga bikin strap jam yang berpadding, jadi belum dicobain untuk itu. Nah, kalau pilihan saya jelas yang ini ya, yang dipuji-puji dari tadi. Ini udah perfect banget sih menurut saya ya. Selain dari kayunya, terus ketajamannya, dipakainya enak banget sih, asli enak banget. Saya ini termasuk jarang Skive ya, jarang nge-Skive seperti di video sebelumnya lah. Artinya kalau dilihat dari jam terbang, sebetulnya skill skiving saya ini ya masih cemen men gitu. Nggak seperti teman-teman lain yang mungkin tiap hari itu skiving, jadi otomatis skillnya juga udah makin upgrade gitu. Nah, saya termasuk jarang skive karena jarang juga bikin barang yang sampai skiving terus gitu. Dan sekarang jadi ketagihan ya, sempat lupa diri gitu pas coba-coba skiving itu agak lupa diri gitu, karena tajam dan enak gitu. Racun ya, ini racun sekali ini. Jadi kalau saya ini aja sih, kalau saya ini aja, kalau duitnya lebih ya beli 2 ini paling. Tapi kalau memang harus milih salah satu, saya akan pilih ini. Karena kan yang ini mungkin buat cutting ya. Kalau buat cutting ya pakai cutter masih bisa lah. Gitu. Nah, apakah dengan harga 800.000, kita anggap 800.000 ya, karena ini pilihan saya. 800.000 itu mahal. Saya jadi nggak pengen ngomongin mahal atau enggak, tapi ngomongin worth it atau nggak worth it. Biasanya kita menganggap sesuatu itu mahal karena kita nggak tahu gitu, kita merasa bahwa itu tidak worth it, jadi kita beranggapan bahwa itu mahal. Sama seperti kayak dompet hasil karya kita, yang misal kita jual seharga 2 juta, orang yang nggak ngerti, orang yang biasa beli
dompet 100 ribuan pasti akan bilang dompet itu mahal sekali gitu. Tapi kalau udah terjun ataupun mendalami dan mengetahui kayak bahan-bahan yang digunakan, tingkat kesulitannya, seberapa details, itu kata mahal itu akan berubah menjadi worth it. Nah, mungkin itu ya yang bagi kita sebagai crafter ataupun teman-teman yang buyer yang suka dengan produk leather goods, jadi tidak menilai barang itu dari mahal atau tidak, tapi worth it atau tidak. Dan kalau menurut saya 800 ribu untuk pisau skiving ini dengan handle sekeren ini dan setajam itu, menurut saya sangat worth it. Sangat worth it. Karena ngelihat perbandingannya kayak pisau-pisau sejenisnya, handle-nya biasa aja, terus bahannya juga mungkin bukan Elmax. Kata mahal yang awalnya bener-bener saya langsung kepikiran itu hilang gitu. Nah, apakah recommended untuk pemula, untuk teman-teman yang baru belajar? Menurut saya gimana ya? Sebetulnya ini bukan kebutuhan primer gitu. Bukan kebutuhan yang wajib banget harus dipunyai ketika memulai leather craft atau mencoba-coba bikin leather goods gitu. Ini salah satu benda yang menurut saya itu wajib dimiliki kalau sudah benar-benar yakin mau menekuni hobi leather craft. Kalau belum, nggak usah. Jadi daripada duitnya misalnya buat beli yang 100 ribuan, 200 ribuan yang belum jelas asal usulnya, terus ketajamannya, itu lebih baik menurut saya sih bisa ditunda aja. Bisa ditunda beli pisau skive-nya. Duit yang buat beli itu bisa disimpan untuk membeli yang lebih layak gitu, lebih layak. Kalau kata Om Rudi ya saya baru percaya sekarang dikasih BMW harga Avanza gitu. itu bener sih, karena kalau ngelihat dari Blanchard itu harga 1,5, sementara ini 800 ribu, itu belum sama ongkir dan teks, ya masih cuan lah, bisa dapat 2, masih cuan gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih coba-coba dan mungkin misalnya budgetnya lebih baik buat yang lain dulu, kayak prong, kayak yang lain-lain, itu ini bisa ditunda sih. Ini bisa ditunda. Dan kalau udah mulai lebih serius baru ini harus dipertimbangkan. Menurut saya ini alat wajib kedua lah, kayak misalnya yang pertama basic leather craftnya, dan dengan itu juga udah bisa bikin banyak produk leather goods ya. Nah setelahnya kalau mau upgrade, mau nambah alat, baru pisau skiving ini harus masuk ke dalam list gitu. Kalau buat teman-teman yang memang udah expert, udah komersil, udah memasarkan karya-karyanya sih, kayaknya ini wajib banget punya pisau skiving seperti ini. Ya entah mereknya apa ya, tapi yang penting tajamnya kayak gini gitu. Apalagi yang bisa saya komplain ya? Kalau komplain mungkin nggak ada ya, agak susah soalnya. Sekarang mau komplain harga, ternyata setelah di compare dengan pisau lain, harganya di atas 1 juta semua. Jadi mau komplain apa? Handle ini udah top banget. Paling mungkin bukan komplain sih, tapi sedikit masukan mungkin buat Om Rudi dari Leather Craft Supply, itu mungkin ditambah branding biar kita yang pakai bisa ikut keren-kerenan. Karena ini masih polosan semua ya, baik dari pisau maupun dari boxnya, itu masih polos semua. Disclaimer bahwa saya tidak dibayar untuk membuat video ini atau untuk memberikan pendapat. Jadi semua yang ada di video ini adalah pendapat saya pribadi sesuai skill dan pengalaman gitu. Jadi karena masing-masing skill orang kan beda-beda ya. Jadi bisa aja yang baru pertama nyoba, meskipun kelihatannya enak, pas nyoba susah, bisa aja. Atau yang
Yang udah expert tentunya mungkin bisa langsung tet red gitu. Saya yakin begitu. Nggak harus yang berulang-ulang gitu. Gitu, seperti crafter handal gitu ya. Oke. Waduh, itu ada apa itu? Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin nextnya saya akan coba review seperti yang ada komentar masuk, minta di review alat press yang di belakang itu. Semoga di kesempatan berikutnya akan coba saya review. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga buat Leathercraft Supply yang udah minjemin pisaunya. Tolong dikondisikan ini biar kira-kira yang besar ini kode lah ya. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya juga. Saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terutama yang masih baru ya. Kalau yang udah expert saya malah malu ini. Dan jangan lupa tetap berkarya dan berkembang.